datang dari Teknik Lingkungan 22. Saya Era Fazira Aulia dari Teknik Lingkungan 22. Saya Sukma Amalia dari TL22. Pengolahan limbah cair di PT Rayon Utama Makmur atau biasa disebut PT RUM yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. PT Rayon Utama Makmur, dikenal juga dengan nama PT RUM Indonesia, merupakan salah satu produsen serat stapel rayon atau viskos di Indonesia, yang merupakan perwujudan dari Bapak Haji Muhammad Lukminto. Proses manufaktur utama dari PT RUM untuk menghasilkan produsen rayon yang berlokasi di Desa Plesen, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. PT RUM Indonesia mulai beroperasi pada tahun 2018 sebagai bagian dari PT Sri Rezeki Isman Tbk yang merupakan salah satu produsen tekstil terkemuka di Asia Tenggara. Luas dari PT Rayon Utama Makmur merupakan fasilitas manufaktur terintegrasi seluas 580.000 meter persegi untuk menghasilkan produk utama kami yaitu viskos staple fiber. Fasilitas manufaktur kami dilengkapi sepenuhnya untuk memproduksi hingga 80.000 ton viskos staple fiber setiap tahunnya. Untuk menghasilkan kapasitas produksi yang cukup tinggi, PT Rayon Utama Makmur berkolaborasi dengan lebih dari 1.400 orang. Alasan kami mengangkat topik ini adalah kami ingin mengetahui dan mempelajari mengenai pengolahan limbah cair dari PT RUM itu sendiri. Karena kami mendengar dan membaca artikel terkait pengolahan limbah cair PT RUM yang ternyata menimbulkan dampak pada lingkungan. Menurut Solopos.com atau 2021, pipa limbah PT Rayon Utama Makmur atau RUM Sukoharjo patah dan bocor di sekitar Jembatan Duku, Sungai Gupit, Desa Gupit, Kecamatan Guter. Hal itu membuat air Sungai Gupit yang mengalir ke Sungai Begawan Solo kian tercemar. Limbah cair pabrik dari pipa yang bocor itu di sekitar Jembatan Duku itu langsung bercampur dengan air sungai yang membuat warna air sungai berubah menjadi keruh, berbusa, dan berbau tak sedap yang menyengat hidup di sepanjang aliran Kali Gupit. Pencemaran limbah PT RUM sudah dikeluhkan sejak 2018. Berdasarkan catatan Detik Jateng, PT RUM sudah mendapatkan penolakan dari warga sejak dilakukan uji coba pada Oktober 2017 silam. Sebabnya, bau busuk tersebut muncul saat pabrik rayon itu berproduksi. Bahkan, beberapa kali warga berdemo dengan tuntutan PT RUM menyelesaikan pencemaran bau yang tak kunjung selesai. Dikutip dari tribunsolo.com, menurut Bintoro Dipyo Seputro selaku Sekretaris PT RUM pabrik yang memproduksi kapas sintetis atau serat rayon ini dianggap memiliki sistem pengolahan limbah yang baik. PT RUM mengolah limbah cair melalui Wastewater Treatment Plant atau WWTP yang juga dikenal sebagai instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Menurut Fitriana et al. Tahun 2022, IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah di mana berbagai proses dilakukan untuk menghilangkan zat anorganik dan anorganik dari air limbah sehingga air dapat digunakan kembali untuk berbagai tujuan lainnya. Proses pengolahan air limbah di PT RUM melalui beberapa tahap, diantaranya tahap hidrolisis kimia, kemudian primary reaction kimia, primary sedimen fisika, secondary reaction kimia, secondary sedimen fisika, decalcified, middle tank, cooling tower, gas tank, influent tank, dan yang terakhir dibuang ke sungai. 3 teori yang digunakan dalam pengolahan limbah cair PT RUM yaitu teori kimia, fisika, dan biologi. Limbah PT RUM dihasilkan melalui proses yang ketat di setiap tahapnya. Bahkan jika limbah belum memenuhi standar mutu pada satu tahap, limbah akan diolah kembali. Misalnya selama tahap kimia, jika pengolahan pertama dianggap kurang, limbah akan diolah kembali sebelum masuk ke tahap berikutnya. Ali Zainal selaku Supervisor WWTP mengatakan bahwa tahap kimia bertujuan untuk menetralkan air limbah yang sebelumnya asam ataupun basah. Pada tahap fisika, air limbah diendapkan sehingga air dan lumpur terpisah. Pada tahap biologi, PT RUM menggunakan lumpur aktif
yang mengandung bakteri untuk membersihkan limbah. Air limbah yang telah diproses kemudian dibuang ke Sungai Bengawan Solo melalui pipa sepanjang 3 km. Adapun baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri rayon diatur dalam Permen LH nomor 5 tahun 2014 yang isinya antara lain pH 6-9, BOD 60 mg per liter, COD 150 mg per liter, TSS 100 mg per liter, sulfida 0,3 mg per liter, zinc 5 mg per liter. Kuantitas air limbah paling tinggi 130 meter per ton produk serat rayon. Dalam penelitian pengukuran indikator kualitas air yang dilakukan oleh Watchdog Image pada tahun 2022 di belakang tembok pabrik PT Rum, didapatkan pH 6,4, suhu 27,3 derajat Celcius, TDS 30.500 ppm, DO 3,1 ppm, fosfat 2,8 mg per desiliter, TDS air limbah PT Rum mencapai 30.000 ppm yang berarti setiap 1 liter air buangan PT Rum mengandung 30.000 partikel atau zat padat yang larut. Berdasarkan peraturan daerah Jawa Tengah, TDS air limbah yang diizinkan maksimal hanya 2.000 mg per liter. Sementara TDS air limbah PT Rum mencapai 30.500 mg per liter.